Drama transfer. Ipswich Town boyong The New Maguire, Elkan Bagot turun drastis ke bek urutan ke-6. Akankah kembali dipinjamkan? Gebrakan transfer tak terduga. Martin Paes berjaya di Empoli sementara Emil Audero terhempas ke Serie B Liga Italia. Apakah ini dampak gabung timnas Indonesia? Shin Tae-yong full senyum. Tom Haye dan Martin Paes siap bergabung dengan klub elite Eropa. Masa depan timnas Indonesia terbuka lebar. Transfer sensasional. Pemain Iran penyiksa timnas Indonesia bergabung dengan Inter Milan. Apa yang terjadi selanjutnya? Ini baru top. Percaya diri tinggi bek muda timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Strategi hebat apa yang sudah disiapkan? Kejutan besar. Bomber timnas ungkap ada pemain keturunan baru siap gabung di persiapan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapakah dia? Langkah kontroversial. Beckham Putra melangkah ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Permintaan spesialnya ke Shin Tae-yong mengguncang timnas Indonesia. Skandal Alexandre Pato. Alasan mengejutkan kenapa dia tidak jadi pemain termahal jika gabung Persib. Siapa gelandang timnas Indonesia yang mengungguli? Temukan faktanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Drama transfer. Ipswich Town boyong The New Maguire, Elkan Bagot turun drastis ke bek urutan ke-6. Akankah kembali dipinjamkan? Elkan Bagot semakin terpinggirkan dalam urutan bek tengah di Ipswich Town setelah kedatangan Jacob Graves. Bagot berada dalam situasi yang tidak pasti, baik di timnas Indonesia maupun di level klub. Bek setinggi 196 cm ini menghadapi sisa pramusim dengan cemas karena Ipswich Town aktif mencari bek tengah baru. Saat Ipswich masih berlaga di divisi Championship, Bagot jarang mendapat menit bermain dan akhirnya dipinjamkan ke klub lain. Sekarang, setelah promosi ke Premier League, posisinya semakin terancam. Ipswich baru saja meresmikan transfer Jacob Graves yang akan menjadi bek tengah utama. Graves dianggap sebagai penerus Harry Maguire karena keduanya memulai karir di Hull City. Maguire dinobatkan sebagai pemain terbaik Hull pada musim 2016, sedangkan Graves meraih penghargaan yang sama pada musim 2023. Ipswich Town mengonfirmasi perekrutan bek muda Jacob Graves dari Hull City, tulis EADT. Kesepakatan ini bernilai 15 juta pounds. Dengan potensi meningkat menjadi 18 juta pounds. Graves yang berusia 23 tahun adalah bek kiri yang telah tampil sebanyak 175 kali untuk Hull sejak lulus dari akademi. Kedatangan Graves membuat persaingan di posisi bek tengah Ipswich semakin ketat. Bagot yang awalnya berada di urutan ke-5 kini turun ke urutan ke-6. Klub kemungkinan besar akan melepas 1 atau 2 bek tengah untuk merampingkan skuad. Sebagai produk akademi dan baru berumur 21 tahun, Bagot hampir pasti akan dipinjamkan ke klub lain musim depan. Gebrakan transfer tak terduga. Martin Paes berjaya di Empoli sementara Emil Audero terhempas ke Serie B Liga Italia. Apakah ini dampak gabung timnas Indonesia? Martin Paes dan Emil Audero keduanya memiliki darah Indonesia, tetapi mengambil keputusan berbeda mengenai tim nasional mereka dan nasib mereka di Liga Italia juga berbeda. Martin Paes memilih untuk berpindah kewarganegaraan menjadi WNI demi membela timnas Indonesia meskipun masalah dengan FIFA yang sedang diadili di CAS membuatnya belum bisa debut untuk Merah Putih. Sementara itu, Emil Audero tetap mempertahankan kewarganegaraan Italia dan pada usia 27 tahun tampaknya tidak memiliki peluang untuk masuk ke timnas Italia. Nasib kedua kiper ini juga berbeda di bursa transfer Liga Italia. Paes menarik minat besar dari klub Serie A berkat performa konsistennya bersama FC Dallas di MLS.
Bermain di klub papan bawah, Paes rutin menunjukkan penyelamatan luar biasa di liga yang dihuni pemain seperti Lionel Messi. Klub Serie A Empoli tertarik dan mengirim proposal resmi kepada FC Dallas untuk merekrut Paes. Fabrizio Romano, seorang pakar transfer, melaporkan bahwa negosiasi sedang berlangsung dengan status pinjaman serta kewajiban membeli karena FC Dallas menginginkan transfer permanen. Empoli akan berlaga di Serie A musim depan, yang berarti Paes akan menghadapi para striker terbaik Italia seperti Lautaro Martinez dan Paulo Dybala. Sebaliknya, Emil Audero harus kembali ke Sampdoria setelah Inter Milan tidak memperpanjang masa peminjamannya. Musim lalu, Emil menjadi cadangan Jan Sommer saat Inter memenangkan Scudetto. Namun, manajemen Inter tidak mempermanenkan peminjamannya yang berdurasi 1 tahun dari Sampdoria. Sampdoria di bawah kepelatihan Andrea Pirlo gagal promosi ke Serie A, sehingga Emil harus bermain di Serie B musim depan. Shin Tae-yong full senyum. Tom Haye dan Martin Paes siap bergabung dengan klub elite Eropa. Masa depan timnas Indonesia terbuka lebar. Shin Tae-yong dijamin senang. Dua pemain timnas Indonesia, Tom Haye dan Martin Paes, berpeluang bergabung dengan klub elite Eropa pada bursa transfer musim panas 2024. Nama Maaren Paes sedang menjadi sorotan para pencinta sepak bola di Indonesia. Selain berhasil masuk ke MLS All-Star 2024 berkat penampilannya yang gemilang bersama FC Dallas, Maarten Paes juga diminati oleh klub Liga Italia Empoli. Menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, Empoli sangat tertarik pada Maarten Paes dan menjadikannya target utama mereka di bursa transfer musim panas 2024. Jika Martin Paes benar bergabung dengan Empoli, ia akan diplot sebagai kiper utama menggantikan Elia Caprile yang kembali ke klub asalnya Napoli. Kepindahan ke Empoli tetap akan menjadi peningkatan karir bagi Martin Paes karena Liga Italia adalah salah satu kompetisi terbaik di dunia. Bagaimana dengan Tom Haye? Setelah kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir pada 31 Juni 2024, Tom Haye berstatus tanpa klub. Namun di Instagram Stories-nya, Tom Haye membagikan foto dirinya di markas klub besar Liga Belanda AZ Alkmaar. Ia berfoto selfie dengan caption "Work Done". Banyak yang menduga bahwa Tom Haye berada di markas AZ Alkmaar hanya untuk latihan. Namun peluang mendapatkan kontrak tetap terbuka mengingat statusnya sebagai pemain bebas transfer. Selain itu, gelandang berusia 29 tahun ini sudah sangat familiar dengan budaya di AZ Alkmaar, klub yang finish di posisi keempat di Liga Belanda musim 2023. Tom Haye adalah lulusan Akademi AZ dan pernah menjadi pemain andalan di sana pada musim 2014 hingga 2015 dan 2015 hingga 2016. Transfer sensasional. Pemain Iran penyiksa timnas Indonesia bergabung dengan Inter Milan. Apa yang terjadi selanjutnya? Klub Serie A Italia Inter Milan mengumumkan kedatangan striker asal Iran Mehdi Taremi yang dikontrak selama 3 tahun. Menurut laporan dari laman resmi klub pada Sabtu kemarin, Inter merekrut Taremi dengan status bebas transfer. Sebelum bergabung dengan Inter Milan, Taremi bermain di Liga Portugal bersama FC Porto. Saya sangat senang berada di sini hari ini. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya. Saya merasa baik dan sangat bahagia. Ini adalah momen paling bahagia dalam hidup saya, kata Mehdi Taremi. Taremi menjadi pemain Iran pertama dalam sejarah yang membela Inter Milan dan menurutnya, ini adalah sebuah kebanggaan. Dia telah berusaha keras agar bisa mewujudkan hal ini. Mengenai kesempatan bermain di Serie A, pemain berusia 31 tahun tersebut mengatakan bahwa Liga Italia adalah salah satu liga yang paling prestisius. Mehdi Taremi sebenarnya bukan nama yang asing bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Taremi pernah menjadi bagian dari timnas Iran yang mengalahkan timnas Indonesia dalam sebuah laga uji coba sebelum Piala Asia 2023 lalu. Dalam pertandingan tersebut, Taremi bermain di babak kedua. Meski timnas Iran menang 5-0 atas Indonesia, Taremi tidak mencetak gol dalam pertandingan tersebut.
Ini baru top. Percaya diri tinggi bek muda timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Strategi hebat apa yang sudah disiapkan? Bek muda timnas Indonesia Muhammad Ferrari sangat percaya diri menghadapi persaingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berada di grup C bersama timnas Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tidak ada yang tidak mungkin, kata Ferrari dalam acara Meet and Greet pemain Liga 1. Ferrari mengingat perjuangan timnas U23 di Piala Asia U23 pada April-Mei 2024, di mana mereka mampu bangkit setelah kalah dari tuan rumah Qatar U23 di penyisihan grup. Kemarin di Piala Asia U23 2024, setelah kalah dari Qatar U23, kami merasa down. Tapi dengan usaha dan doa, pasti bisa, ujar Ferrari. Belakangan ini Ferrari sering dipanggil ke skuad timnas Indonesia setelah dipromosikan dari timnas U20 pada 2022. Namun bek dari Persija Jakarta ini baru bermain 1 kali. Debut Ferrari dan satu-satunya penampilannya bersama timnas Indonesia terjadi saat menang atas timnas Curaçao, di mana pemain berusia 21 tahun ini bermain selama 17 menit. Dari 18 negara yang terbagi dalam 3 grup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, hanya juara dan runner-up grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu peringkat ketiga dan keempat akan bermain lagi di putaran keempat untuk memperebutkan 2 tiket ke putaran final. Sekarang saya sedang mempersiapkan diri untuk Liga 1 musim depan, jadi persiapan saya lebih fokus ke klub. Jika saya dalam kondisi fit, insya Allah saya akan dipanggil, jelas Ferrari. Kejutan besar. Bomber Timnas ungkap ada pemain keturunan baru siap gabung di persiapan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapakah dia? Bomber Timnas Indonesia Dimas Derajat mendengar kabar bahwa akan ada pemain keturunan lain yang akan bergabung menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya mendengar masih ada pemain keturunan lagi yang akan bergabung. Kami sebagai sesama pemain Timnas Indonesia berusaha saja bersama-sama, ujar Dimas Derajat dalam acara Meet and Greet pemain Liga 1. Saya tidak tahu jumlah atau siapa saja pemain keturunan itu. Saya hanya melihat informasi dari media, jelas Dimas. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Garuda akan memulai perjuangan di grup C dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September 2024 di King Abdullah Sports City Stadium. Dari 18 negara yang terbagi dalam 3 grup pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, hanya juara dan runner-up grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Grup C sangat menarik karena ada Jepang. Saya berharap kita bisa maju bersama-sama, ungkap Dimas Derajat. Sementara itu peringkat ketiga dan keempat dari putaran ketiga akan bermain lagi di putaran keempat untuk memperebutkan 2 tiket ke putaran final. Untuk target realistis, mungkin saya pribadi berharap berada di peringkat ketiga grup C. Itu yang mungkin bisa meyakinkan kami, tegas Dimas Derajat. Sejak Timnas Indonesia menaturalisasi pemain keturunan di lini depan, Dimas Derajat menjadi pelapis. Striker berusia 27 tahun ini memiliki 13 caps dengan perolehan 6 gol dan 1 assist. Langkah kontroversial. Beckham Putra melangkah ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Permintaan spesialnya ke Shin Tae-yong mengguncang timnas Indonesia. Pemain Persib Bandung Beckham Putra Nugraha menyatakan keinginannya untuk kembali bermain di timnas Indonesia. Ia berharap dapat dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk bergabung dalam skuad yang akan berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beckham selalu bekerja keras. Jika ada rezekinya, insya Allah saya bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Alhamdulillah, ujar Beckham Putra.
Gelandang berusia 22 tahun ini belum pernah mendapat panggilan ke tim senior di bawah asuhan Shin Tae-yong. Terakhir kali Beckham dipanggil untuk memperkuat timnas U23 Indonesia dalam ajang Piala Asia U23, tetapi ia tidak bisa bergabung karena mengalami cedera saat membela Persib di Liga 1. Beckham terakhir kali bermain untuk timnas Indonesia dalam ajang Piala AFF U23. Saat itu adik dari pesepak bola Gian Zola ini tampil 4 kali dan mencatat 1 assist. Sejak itu pemain kelahiran Bandung, Jawa Barat ini belum lagi mendapatkan kesempatan membela tim merah putih. Meskipun demikian, Beckham tidak berkecil hati. Ia bertekad untuk terus bekerja keras dan menampilkan performa terbaik bersama Persib Bandung agar bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Yang terpenting adalah saya selalu memberikan yang terbaik di Persib. Bergabung dengan tim nasional adalah bonus, tegas Beckham. Skandal Alexandre Pato. Alasan mengejutkan kenapa dia tidak jadi pemain termahal jika gabung Persib. Siapa gelandang timnas Indonesia yang mengungguli? Temukan faktanya di sini. Mantan pemain AC Milan Alexandre Pato tidak akan menjadi pemain termahal jika bergabung dengan Persib Bandung. Alexandre Pato adalah seorang striker asal Brasil dengan rekam jejak yang mengesankan. Dia pernah bermain untuk klub-klub top Eropa seperti AC, Milan, dan Chelsea. Pada tahun 2010, nilai pasar tertinggi Pato mencapai 608 miliar. Namun, seiring waktu, nilainya terus menurun. Menurut Transfermarkt, saat ini nilai pasar Pato hanya sebesar 6,95 miliar. Dengan nilai tersebut, Pato tidak akan menjadi pemain termahal di Persib. Saat ini pemain termahal di Persib adalah Mark Klok, gelandang timnas Indonesia dengan nilai pasar sebesar 7,82 miliar. Rumor mengenai Pato bergabung dengan Persib muncul pada 12 Juli lalu setelah Pato tiba-tiba mengikuti akun Instagram resmi Persib. Rumor semakin kuat ketika pelatih Persib, Bojan Hodak, secara terbuka menyatakan keinginannya untuk merekrut pemain berposisi penyerang. Tentu saja penuhi 8 pemain asing. Dan posisinya menyerang, saya rasa secepatnya, kata Bojan Hodak dilansir dari Tribun Jabar. Jens Raven siap beraksi. Strategi hebat timnas Indonesia menghadapi Piala AFF U19 2024 bikin lawan ketar-ketir. Jens Raven akan menjadi salah satu pemain penting bagi timnas Indonesia U19 dalam turnamen yang akan datang. Saat ini skuad Garuda Muda tengah bersiap menyambut Piala AFF U19 2024 yang akan digelar pada 17 hingga 29 Juli 2024. Sebelumnya, Jens Raven sempat membela timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024 di Perancis pada 3 hingga 16 Juni 2024. Namun Raven baru resmi menjadi warga negara Indonesia pada 27 Juni 2024 setelah menyelesaikan proses naturalisasi. Penyerang berusia 18 tahun ini merasa lega telah menjadi WNI. Piala AFF U19 2024 akan menjadi ujian pertamanya sebelum dia diproyeksikan untuk bergabung dengan timnas Indonesia senior. Ya, saya sangat senang bisa berada di sini dan menyelesaikan prosesnya. Menurut saya butuh waktu 2,5 bulan. Tapi saya sangat menantikan untuk bergabung dengan tim, kata Jens Raven. Di turnamen Toulon saya sudah bisa bermain. Saya pikir itu adalah pengalaman yang baik bagi kita semua. Setelah itu saya kembali ke Jakarta dan menyelesaikan prosesnya. Jelas Jens Raven lahir di Belanda pada 12 Oktober 2005 dan saat ini berusia 18 tahun. Dia memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Saat ini Jens Raven bermain untuk FC Dordrecht U21 di kompetisi U21 Liga Belanda dan telah mencetak 6 gol dari 20 penampilan pada musim lalu. Jens Raven juga bisa bermain di berbagai posisi. Selain sebagai penyerang, dia juga dapat dimainkan sebagai gelandang bertahan dan winger. Kemampuan serbaguna ini memudahkan pelatih dalam meracik strategi. Sekarang saya sangat senang bisa menyelesaikan proses ini dan kembali ke tim di sini.
Saya sangat menantikan AFF, tegas Raven. Sensasional. Rahasia kepercayaan diri Timnas Indonesia U19 menjelang Piala AFF U19 2024. Skuad solid siap guncang kompetisi. Skuad Timnas Indonesia U19 semakin kompak seiring waktu yang dihabiskan bersama. Sebagian besar pemain yang sebelumnya tampil di Toulon Cup 2024 bulan lalu, kini membuat tim lebih siap untuk menghadapi Piala AFF U19 2024. Kehadiran beberapa pemain keturunan menambah kekuatan tim Garuda Muda, seperti Wilber Jardim, Jidabin, Mesa Al-Hamzah, dan Jens Raven. Mereka kini bersiap untuk tampil di Piala AFF U19 2024 yang akan digelar pada 17 hingga 19 Juli 2024 di Surabaya. Gelandang Timnas Indonesia 19, Tony Firmansyah, mengatakan bahwa timnya tidak mengalami masalah komunikasi. Selama latihan, para pemain tampak akrab dan berbicara satu sama lain. Kekompakan ini diharapkan akan berdampak positif pada performa mereka selama Piala AFF U19 2024 nanti. Tidak ada masalah dalam berbicara dan berkomunikasi. Semua saling mendukung dan menutupi kesalahan masing-masing, ujar gelandang Persebaya Surabaya itu. Hasil di Toulon Cup 2024 sebenarnya tidak memuaskan karena Timnas Indonesia U20 selalu kalah dalam 5 pertandingan melawan Ukraina, Jepang, Italia, Panama, dan Korea Selatan. Meskipun begitu, Tony mengaku bahwa hasil Toulon Cup 2024 memberikan banyak pengalaman berharga bagi timnya. Komunikasi antar pemain saya kira sudah siap karena kami sudah menjalani pemusatan latihan cukup lama. Dari pertandingan di Prancis kemarin, kami juga mendapat banyak pengalaman, kata Tony Firmansyah. Tony Firmansyah adalah satu-satunya pemain asli Surabaya di skuad Timnas Indonesia U19. Ia akan bertanding di kota kelahirannya sendiri dalam turnamen Piala AFF U19 2024. Di level klub, Tony memulai debut profesionalnya pada Liga 1 musim lalu, mencatatkan 20 penampilan dan 1 gol untuk Persebaya. Dalam Piala AFF U19 edisi 2024, ada perubahan format dengan hanya 3 grup yang masing-masing terdiri dari 4 tim, sehingga total ada 12 kontestan. Timnas Indonesia U19 masuk dalam grup A bersama Filipina, Kamboja, dan Timor Leste.